guru ngaji, ya, Guru ngaji, ustadz bisa dibilang ustadz, pemuka agama, ya, PNS juga dia melakukan onani terhadap anak kecil itu di depan istrinya dengan ritual-ritual tertentu. disumpah Al-Quran, dipegangkan Al-Quran tangannya berdua gitu. Kalau sampai ada yang tahu kisah ini, berarti kamu akan celaka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat suatu kasus yang sedang viral. Dan ini memang kaitannya dengan sesuatu yang berhubungan dengan dunia agama. Kenapa kita ingin angkat tema ini? Karena sudah berulang kali hal ini terjadi, tetapi kayaknya tidak ada yang menjadikan ini sebagai suatu pembelajaran. Nah, mudah-mudahan dari hasil perbincangan kita kali ini banyak orang-orang di luar sana yang tersadarkan. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas? Baik, Pak. Ini ngeri banget, Pak. Oke. Ngeri apa, Pak? Yang membuat ngeri adalah ternyata ini udah banyak, korbannya banyak, tapi orang banyak seperti nggak sadar, entah nggak peduli gitu. Itu yang paling serem tuh, Pak. Yang membuatnya jadi mengerikan, seolah-olah ini suatu hal yang normal gitu, Pak. Ini ngeri banget. Jadi, oke, seperti yang video di depan tadi ya, sudah ada potongannya. Itu adalah dari podcast Deddy Corbuzier atau Close the Door ya namanya, Close the Door. Itu yang per tanggal 30 April. Belum lama ya. Nah, baru kalau di jam jam kita syuting ini, waktu kita syuting ini berarti 2 hari yang lalu. Nah, di sini judulnya yang ini, yang polisi mana? Tolong. 20 tahun anak-anak ini di milkshake tusbol pakai dalil agama, itu judulnya. Ini menyamarkan, Pak. Jadi di milkshake sama di tusbol ini adalah suatu pelecehan seksual yang cukup sadis ya. Ya kayak seperti misalnya sodomi gitu, Pak ya. Gitu. Jadi itu nanti bisa, untuk pemirsa bisa googling nanti apa yang dimaksud dengan milkshake dan tusbol ini, karena saya nggak mungkin mengatakan kata-kata yang kasar di podcast pendidikan seperti ini. Cukup kita kasih tahu ini judulnya memang seperti itu. Jadi nanti bisa setelah dari podcast kita melihat lagi podcastnya Deddy Corbuzier untuk yang belum melihat, karena ini benar-benar sungguh mengerikan. Dan korbannya ini kebetul gini, kenapa dia bisa diundang sama Deddy Corbuzier? Kan dia seorang komedian, stand up komedi. Dia menceritakan masa lalu dia waktu dia masih kecil. Bayangin kejadiannya, peristiwa waktu dia masih remaja, anak-anak remaja gitu, kayak SMP gitu. Ini berarti udah berapa tahun yang lalu, Pak? Iya. Dia baru buka itu, ya bukan, mungkin dia udah pernah ngadu sama orang-orang di sekelilingnya, atau sebelumnya dia pernah speak up di mana, tapi seperti tidak ada gayung bersambut, seperti ya baru buktinya baru sekarang ini baru viral di Deddy Corbuzier. Ini kan dia udah dewasa, udah berkeluarga gitu. Nah jadi wah, ini luar biasa nih, Pak, apa namanya, kasus ini gitu. Jadi dia dulu dimasukin sama orang tuanya ke pesantren, terus sama, ya dalam tanda kutip ya, kiainya atau ustadznya itu dilakukan pelecehan seksual, dan itu di depan istrinya, bahkan istrinya juga ikut membantu. Dan itu digunakan dalil-dalil agama, dalam arti maksudnya nanti kamu disumpah Al-Quran, jangan sampai ngadu, kalau kamu sampai udah disumpah Al-Quran terus nanti orang ada yang tahu peristiwa ini, kamu akan celaka. Jadi dia sampai bisa memberi fatwa-fatwa yang ya namanya anak-anak kan, apalagi dia merasa ini kan ustadz, ini kan kiai, ya udah nggak berani. Jadi udah diperlakukan sedemikian rupa, dan dia pun nggak berani bilang ke orang lain gitu. Ini luar biasa, dan itu korbannya bukan cuma dia. Ya itu, Pak, kalau saya pribadi ya melihat kasus ini, sepertinya sudah menjadi hal yang normal, Pak, di negeri kita. Kenapa? Karena sudah sering terjadi. Tetapi yang saya lihat, kenapa ya kok peristiwa ini seperti terus berulang? Dan masyarakat kayaknya santai-santai aja. Malahan kita beranggapan kalau
ini Pak ya, kita melihat seorang pemuka agama, kita melihat mereka tuh seperti tanpa celah. Kayak mereka tuh bukan kebal hukum ya, kayak setengah malaikat gitu Pak. Iya, seolah-olah ini kan orang soleh gitu kan. Iya, nggak mungkin anak gua nih gue titipkan sama mereka bakalan diapa-apain. Wah, mereka tuh pasti akan mendidik agama anak-anak saya. Kan ustadz, Nah, kiai. iya. Masa sih mereka melakukan pelecehan seperti itu? Nah, tetapi kan kita nggak sekali dua kali, Pak, melihat peristiwa seperti ini. Mau sampai kapan peristiwa seperti ini terus terjadi? Itu, Pak, pertanyaannya. Karena kan yang menjadi korban anak-anak kita. Ya kita sebagai orang tua mah, ya kita nggak terkena dampaknya secara langsung. Cuman coba kita pikirkan bagaimana nasib anak-anak kita di masa depannya kalau mereka menjadi korban pelecehan. Biasanya Pak ya, seorang anak yang menjadi korban pelecehan, apalagi sodomi, ya sesama jenis, itu mereka akan menjadi pelakunya Pak di masa depan. Jadi kayak kena virus menular gitu ya? Iya, ini kayak efek domino Pak. Nah tetapi kan kita sebagai orang tua itu kayak dibutakan mata hati kita, Pak. Kita udah jelas gitu ya, sering melihat peristiwa seperti ini. Apakah itu di sosmed, ya, atau di media mainstream. Tetapi kok kita masih nekat gitu, Pak. Misalnya menitipkan anak kita ini ke institusi pendidikan agama yang kita beranggapan bahwa mereka ini solusi, Pak, untuk memberikan kita tiket ke surga. Nah ini yang saya bingung gitu. Mindsetnya ya? Iya. Kita yakin banget bahwa anak kita ini nggak akan menjadi korban. Padahal kalau kita sudah berani Pak, misalnya menitipkan anak kita, berarti hal itu menjadi sesuatu yang gambling Pak. Ya 50-50. Apakah anak kita ini akan selamat atau tidak? Masa sih kita berani, Pak? Padahal judi kan dilarang ya di agama, Pak ya. Tapi kok kita masih nekat? Nah, ini yang saya nggak habis pikir, Pak. Apakah kita terlalu ignorant gitu, Pak ya? Terlalu kayak apa ya, abai dengan peristiwa-peristiwa seperti ini? Karena kita merasakan bahwa ini nggak berdampak langsung kepada diri kita, ya. Nah, tapi kan akhirnya kalau ini terus kita biarkan, semakin banyak Pak predator yang kesenangan. Iya. Predator berkedok ulama. Nah itu. Kalau saya sih bukannya ini Pak ya, bukannya saya menjadikan institusi pendidikan agama, terutama yang menginap itu sebagai musuh kita bersama. Tetapi coba deh kita pikirkan Pak ya, pakai akal sehat. Kalau kita berani melakukan hal itu, misalnya kita menitipkan anak, ya, dan sampai menginap lagi, berarti kan kita memutuskan, Pak, peran kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Dan akhirnya, kita memiliki keterbatasan, Pak, untuk memantau keadaan anak-anak kita. Karena kita tidak bisa mengaksesnya, kan? Iya itu, Pak. Bagaimana Pak anak-anak kita ini nanti akan diperlakukan di sana? Ini usianya masih anak-anak dan remaja loh Pak. Ya, kalau saya pribadi sebagai orang tua ya was-was Pak. Kalau misalnya anak saya titipkan begitu saja. Ya saya yakin anak saya bisa melawan Pak. Karena saya sudah ajarkan, nak kalau kamu misalnya diapa-apakan sama siapapun, saya nggak peduli mau ulama kayak mau baru kayak ya, kamu harus berani bertindak nak. Kalau perlu pakai fisik nak. Ya kamu nggak usah khawatir. Ya orang tua akan selalu di belakang kamu. Karena tugas orang tua yang melindungi kamu. Ya tapi kan kadang kita tidak pernah Pak mendiskusikan hal ini kepada anak kita langsung. Misalnya, ketika kamu menghadapi
orang yang melecehkan kamu, nak, bagaimana cara kamu bersikap. Nah ini seharusnya kan kita ajarkan Pak, anak-anak kita. Jangan kita sok naif. Oh nggak mungkin, anak gue ini bakal diapa-apain sama pemuka agamanya, sama ulamanya, sama kiainya. Buktinya kan gue alumni di sini. Nah gitu kan kadang suka kita berasumsi gitu Pak. Kadang gini, saya kan alumni di sini dulu dan aman-aman saja tuh saya. Masa anak saya kenapa-napa? Lah kan dulu sama sekarang beda. Orangnya bisa beda, gurunya bisa beda, situasinya teman-temannya bisa beda. Karena kan predator-predator ini akan melihat mangsanya Pak ya. Itu anak-anak yang lemah. Ya mungkin waktu kita punya pengalaman, misalnya kita menjadi santri di sana, kita nggak diapa-apain karena kita disenggol dikit bacok misalnya. Dan belum tentu kan anak-anak kita bakalan memiliki sikap yang sama kayak orang tuanya. Nah, meskipun saya Pak, saya lihat nih anak saya pribadi berani Pak untuk melawan, tapi nggak akan saya taruh di tempat institusi pendidikan agama yang menghina Pak, nggak akan. Kenapa? Karena itu gambling. Saya nggak mau Pak anak saya ini terjadi apa-apa kepada dirinya dan kita nggak tahu. Bukan, padahal saya sudah tahu sebelumnya bisa terjadi, tapi saya masih nekat. Berarti kan betapa gobloknya saya Pak. Harusnya bisa diantisipasi gitu ya. Iya. Kayak kita udah tahu nih Pak ada lubang di depan kita, ya. Terus anak kita mau lewat di jalan yang sama, terus kita nggak ngasih tahu Pak anak kita, malah kita kasih karpet merah, silakan. Nah itu kan tolol banget.